Salam kompeten. Saya Gunawan Pagaru, Lead Asesor LSP Kreator Film dan Televisi Indonesia. Sertifikasi kompetensi adalah salah satu bentuk pengakuan negara terhadap seseorang yang memiliki kompetensi pada profesi yang ditekuninya, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kali ini saya akan memandu bagaimana caranya mengisi APL 01 dan APL 02. Karena ini adalah salah satu persyaratan utama di dalam mengikuti sertifikasi. Kali ini adalah okupasi manajemen produksi. Salam kompeten. Oke, kita jumpa lagi. Manajemen produksi adalah salah satu okupasi yang sudah tersedia skemanya, sehingga perlu sekali untuk kita membuat video ini untuk memandu teman-teman yang ingin mengajukan diri untuk disertifikasi, untuk diverifikasi kompetensinya. Maka perlu ada panduan-panduan bagaimana caranya mengisi APL 01 dan APL 02. Oke, yang pertama adalah APL 01. APL 01 memuat tentang diri para calon asesi. APL 01, permohonan sertifikasi kompetensi. Bagian pertama adalah rincian data pemohon sertifikasi. Nah, pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal, serta data pekerjaan Anda pada saat ini. Poin A, data pribadi itu nama lengkap, KTP atau NIK, boleh juga paspor, terus tempat tanggal lahir. Kemudian jenis kelamin, terus kebangsaan, alamat rumah, kode pos, nomor telepon atau email, rumah, kantor, nomor HP atau email. Kemudian kualifikasi pendidikan. B, data pekerjaan sekarang, nama institusi atau perusahaan, jabatan, alamat kantor, nomor telepon, fax, email. Ya. Terus bagian kedua, nah ini bagian kedua, data sertifikasi ini jangan diisi karena ini yang akan mengisi adalah admin LSP. Kemudian ini daftar unit kompetensi sesuai kemasan. Nah ini tolong diperhatikan, untuk manajemen produksi itu ada 7 unit kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajer produksi. Yaitu unit kompetensi pertama, 1, yaitu K3. Ya. Kemudian unit kompetensi yang kedua adalah etika profesi. Ya. Terus kemudian nomor 3 adalah mengoperasikan perangkat lunak untuk manajemen produksi. Keempat adalah menganalisis skenario. Kemudian poin kelima adalah membuat breakdown skenario. Keenam, unit kompetensi melakukan reki sesuai dengan skenario. Yang ketujuh, mengelola jadwal dan biaya pelaksanaan produksi dan pasca produksi. Nah, teman-teman yang akan mengikuti sertifikasi, tolong ini diperhatikan karena ini akan sangat ada kaitannya dengan nanti APL 02 di dalam melakukan asesmen mandiri. Nah, di APL 02 ini ada uraian unitnya. Jadi nanti dipelajari di APL 02. Karena ini menjadi tuntutan yang harus diisi oleh teman-teman asesi di dalam mengisi APL 02. Kemudian bagian ketiga yaitu bukti kelengkapan pemohon, bukti persyaratan dasar pemohon. Nah ini harus dilampirkan. Teman-teman harus melampirkan apa yang dipersyaratkan di bagian ketiga ini, yaitu fotokopi ijazah SLTA atau sederajat dan menyertakan showreel yang memuat minimal 3 judul film hasil karyanya sebagai manajer produksi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, atau surat keterangan pengalaman minimal 5 tahun sebagai manajer produksi dan telah mengerjakan minimal 1 judul film dalam kurun waktu 3 tahun
terakhir dari perusahaan atau lembaga yang menggunakan jabatannya sebagai manajer produksi. Poin ketiga adalah surat rekomendasi sebagai manajer produksi untuk mengikuti sertifikasi kompetensi manajer produksi dari Asosiasi Profesi Bidang Manajemen Produksi. Poin keempat adalah pas foto berwarna 3x4 sebanyak 4 lembar. Poin kelima adalah fotokopi KTP. Poin keenam adalah kurikulum vitae dan filmografi. Sebagai catatan bahwa calon asesi dapat memilih salah satu antara poin 1, 2, dan 3. Kemudian, kolom memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, terus kolom tidak ada, ini jangan diisi karena ini yang akan mengisi adalah admin LSP, di mana setelah diverifikasi dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh para asesi. Kemudian di bawah ada kolom nama, ditulis nama di sini, terus tanda tangan dan tanggal. Itulah cara mengisi APL 01. Yang kedua adalah APL 02. APL 02 adalah asesmen mandiri, di mana asesi harus terlebih dahulu menyatakan dirinya kompeten sebelum dilakukan asesmen. APL 02 adalah salah satu referensi oleh asesor untuk menentukan metode yang akan digunakan di dalam memverifikasi bukti-bukti yang diberikan oleh asesi. Apakah betul asesi kompeten atau belum kompeten. Sehingga diharapkan para asesi memberikan bukti-bukti yang cukup tentang kompetensi yang dimilikinya. Form APL 02, Asesmen Mandiri, Skema Sertifikasi Okupasi Nasional Manajer Produksi. Nah, ini ada panduan asesmen mandirinya. Diharapkan para asesi membaca setiap pertanyaan di kolom sebelah kiri. Kemudian diberi tanda centang pada kotak jika Anda yakin dapat melakukan tugas yang dijelaskan. Isi kolom di sebelah kanan dengan mendaftar bukti yang Anda miliki untuk menunjukkan bahwa Anda melakukan tugas-tugas ini. Artinya Anda mampu melakukan tugas-tugas ini. Kita coba lihat bagaimana mengisi form-form ini, dan kita mengambil salah satu sampel bagaimana cara membuat, apakah Anda mampu membuat breakdown skenario. Nah, di dalam unit kompetensi membuat breakdown skenario itu ada 2 elemen. Ya. Elemen 1 yaitu menginventarisasi elemen produksi di dalam skenario. Kemudian elemen 2 membuat kebutuhan produksi sesuai skenario. Nah, di dalam mengisi ini, Anda membaca dan memahami betul apa yang dimaksud dari unit kompetensi ini, dari elemen 1, elemen 2, kemudian Anda pelajari kriteria unjuk kerjanya. Misalnya, karakter tokoh atau pemain diinventarisasi berdasarkan skenario. Kemudian tempat kejadian diinventarisasi berdasarkan skenario. Kemudian 1.3, waktu kejadian diinventarisasi berdasarkan skenario. Kemudian 1.4, kebutuhan produksi diinventarisasi berdasarkan skenario. Nah, setelah membaca ini, apakah Anda mampu melaksanakan ini? Elemen ataupun kriteria unjuk kerjanya termasuk 1 dan 2. Dan apabila memang Anda mampu mengerjakan ini, maka Anda conteng di sini, di K, di kolom K. Ini jangan diconteng, karena apabila Anda memberi conteng di kolom BK, artinya belum kompeten, maka secara mandiri Anda sudah menyatakan bahwa Anda belum kompeten. Dan jika Anda sendiri yang sudah menyatakan belum kompeten, maka pelaksanaan asesmen tidak dapat dilanjutkan. Karena pelaksanaan asesmen dapat dilanjutkan apabila asesi sudah menyatakan diri bahwa dirinya kompeten. Kemudian, apabila Anda sudah menyatakan diri bahwa Anda kompeten, maka Anda harus menulis bukti-bukti
kompetensi Anda. Nah, bukti satu umpamanya misalnya judul film yang pernah Anda produksi sebagai manajer produksi. Bukti satu judul film bla 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 ya. Kemudian mungkin Anda tidak hanya satu, ada satu atau dua tiga film. Nah, di sini tulis lagi bukti satu, bukti dua, bukti tiganya ya. Bukti satu, bukti dua, dan bukti tiga. Kemudian bukti-bukti ini semacam judul film A umpamanya. Nah, itu Anda harus melampirkan untuk diverifikasi oleh asesor untuk pelaksanaan asesmen. Semuanya diisi, ada 7 unit kompetensi ya, tuntutan seorang manajer produksi yang harus dipenuhi, itu diisi semua. Cara mengisinya sama seperti yang sudah saya contohkan ya. Jangan sampai ada salah satu unit kompetensi yang tidak diisi. Kemudian setelah semuanya diisi, maka bagian paling bawah itu ada kolom nama asesi. Di sini ditulis namanya siapa ya. Terus kemudian tanggalnya, terus di sini ditanda tangan. Selain itu jangan diisi. Oke, demikianlah tadi panduan bagaimana mengisi APL 01 dan APL 02. Sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa teman-teman yang akan diakui kompetensinya, mohon APL 01, APL 02 diisi secara benar. Karena ini akan sangat menentukan metode-metode yang akan dilakukan di dalam pelaksanaan asesmen. Apabila bukti-bukti yang Anda berikan sesuai dengan pernyataan Anda bahwa Anda kompeten di dalam APL 02, maka asesor merekomendasikan untuk menggunakan metode portofolio. Dan apabila Anda tidak memberikan bukti-bukti yang cukup, yang benar, atau mengisi APL 01, APL 02 tidak secara benar, maka ini akan merugikan Anda. Bisa saja sebetulnya Anda memiliki kompetensi, tetapi Anda tidak memberikan bukti-bukti yang cukup sehingga asesor tidak bisa memverifikasi itu, tidak bisa membuktikan kompetensi Anda, maka ada kemungkinan Anda direkomendasikan belum kompeten, dan ini akan sangat merugikan. Oleh karenanya, kami berharap teman-teman yang akan mengajukan diri untuk disertifikasi, berikan bukti sebaik-baiknya yang Anda miliki yang menyatakan diri Anda bahwa Anda kompeten. Sebagai informasi bahwa ada 4 aturan bukti yang selalu dipegang teguh oleh para asesor di dalam memverifikasi bukti-bukti kompetensi asesi. 1. Valid. 2. Asli. 3. Memadai. 4. Terkini. Oleh karenanya, para calon asesi silahkan berikan informasi tentang diri Anda bahwa Anda kompeten dengan 4 aturan bukti tadi. Oke, demikianlah tadi bagaimana caranya mengisi APL 01 dan APL 02. Semoga bermanfaat bagi para calon asesi yang akan mengajukan diri untuk disertifikasi, khususnya untuk manajemen produksi. Dan untuk mendapatkan form APL 01 dan APL 02, Anda dapat mengunduh form-form tersebut di website LSP Kreator Film dan Televisi Indonesia di www.lspkreatorfilm.id, atau Anda dapat langsung meminta kepada Sekretariat LSP Kreator Film dan Televisi Indonesia di gedung PPH UI lantai 4, Kafling C22, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Salam kompeten.